oleh karena itu ada dalam Al-Quran itu al-fitnatu akbaru minal qatl, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam, lebih berbahaya, dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Ini dalil di Al-Quran, beda dengan dalilnya Mas Azam. Mas Azam punya dalil fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hudzaifata radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga siapa qattatun, orang yang suka memfitnah. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Hadisnya sangat pendek. Di sini ada pernyataan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa? Qattatun, orang yang suka membuat fitnah atau suka memfitnah. Berarti nek tahu fitnah itu tidak bisa masuk surga menurut redaksi hadis ini. Cuma begini ya, ada redaksi la yadkhulul jannah atau la sholata liman jarahul masjid, tidak ada sholat bagi orang yang di sekitar masjid atau jadi tetangga masjid. Artinya sholatnya nggak sah ya bagi orang yang tetangga masjid, tidak sholat di masjid. Itu redaksinya begitu. Cuma ini tidak boleh dimakan, ditelan mentah-mentah. Supaya bisa pas, maka kita harus merujuk kepada para ulama yang berkompeten, yang mempunyai keahlian. Jadi artinya orang yang tetangga masjid tidak sholat di masjid, itu bukan sholatnya tidak sah, tapi sholatnya kurang sempurna. Ngapunten, kene sing rokokan ta, Pak? Sapa sing rokokan kene? Ya. Terus ana ngopi. Mari mangan gak rokokan, gak sempurna, Pak. Rokokan gak ngopi yo gak sempurna. Gitu loh. Ya. Jadi tapi makan tok gak ada ngopi ya ndak apa-apa. Ya tetap kenyang, ya. Begitu juga begini, orang yang pernah memfitnah itu tetap bisa masuk surga, cuma kurang sempurna. Siji adalah dhisik neraka dan seterusnya. Ya. Jadi oleh karena itu ada dalam Al-Qur'an itu al-fitnatu akbaru minal qatl, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam, lebih berbahaya, dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Ini dalil di Al-Quran, beda dengan dalilnya Mas Azam. Mas Azam punya dalil fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Ini dalilnya Azam itu. Oh enggak ya? Oh benar itu, tapi ya enggak pas. Fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Ngono ya. Kenapa? Fitnah itu lebih bahaya, dosanya lebih besar dari pembunuhan. Begini, kalau membunuh itu hanya 1-2 orang saja. Kalau kita fitnah itu ratusan bahkan ribuan mati. Dulu kita ada cerita
di kerajaan Singosari kan gitu Pak. Nah Raja Singosari itu didatangi dari Cina sana, tentara Kubilai Khan ya, itu cerita sejarah ya. Nah saat itu yang namanya utusan ini dipotong telinganya oleh Raja Singosari, pulang nangis Pak ya, kayak azam ngono kok oleh cewek nangis ya. Lalu di sana karena kerajaan besar Pak, dihina yang semacam itu, kirim bala tentara ya ke Jawa. Nah saat itu Singosari runtuh, kalah dengan Kediri. Jadi kerajaan ada di Kediri ya. Nah pas saat datang ke sini ya, ada siapa itu ya yang pendiri kerajaan Mojopahit itu Adiwijaya. Bukan Brawijaya, Adiwijaya. Gak tahu nonton ya. Joko Wijaya. Jawa. Kono Jaya pokoknya ya. Ono Jaya itu teko Gunung Kawi Pak ya. Ini ono Jaya. Jadi ya Jawa Wijaya ya. Itu seksi pengawuran itu Pak ya, paling sejarah itu oleh 4 itu, tapi matematika oleh 0, begitu loh Pak ya, sejarah oleh 4 tapi matematika oleh 0. Jadi beliau ditarik itu, ditemui di situ karena mertuanya dikalahkan oleh Jaya Katuang itu yang dari Kediri itu ya, akhirnya difitnah, gampangannya begitu. Oh sing motong utusan itu ada di sana, diarahkan ke Kediri ya, akhirnya ya digempur Kediri Pak ya, kalah ya. Jadi iku nek gak salah ono Kamandanu iku Pak. Ya, Kamandanu mau ndongone sejarah aku ya gono ya, dilebok-lebokno pokoke sing penting sewenengen lho. Saya Kamandanu nggone sana lho, Gunung Arjuna, duwele gak ono Kamandanu. Ya. Jadi fitnah itu lebih kejam. Ya, karena apa? Dampaknya lebih besar dari hanya pembunuhan begitu saja. Oleh karena itu ngapunten, Sayyidatina Aisyah itu pernah difitnah, Pak, oleh salah seorang sahabat Rasulullah juga. Waktu selesai perang ya, Rasulullah itu tidak pulang dulu, Sayyidatina Aisyah disuruh pulang dulu, dan itu dituntun oleh siapa? Oleh sahabat lain ya. Saat dituntun itu disebarkan ya fitnah. Ini kalau sekarang berita hoak itu Pak ya. Jadi itu Aisyah selingkuh, begini dan seterusnya ya. Akhirnya Rasulullah bergelimpangan, termakan Rasulullah ya. Akhirnya turun wahyu ya. Jadi kalau ada orang yang memfitnah atau menuduh zina, maka disuruh untuk mendatangkan 4 saksi Pak. Nek nikah piro Pak? 2 cukup ya. Kalau yang lainnya 2, tapi kalau nuduh zina itu 4 ya. Jadi oleh karena itu, terima kasih, ngapunten, nek kalau ada abali ke sana suku asli jenengan tuduh harus 4 Pak, mendatangkan saksi 4. Abali tiba-tiba no, nah abali gak terima sampai ndelek 4 orang ini, ndelek 4 orang wangel Pak, 200.000-an, 800.000 ya. Jadi semacam itu ya. Jadi menuduh zina itu 4 orang. Kalau kita umpamanya setiap penuduhan itu harus ada saksi. Yang dulu kemarin saya sampaikan ada bukti. Ini jadi jangan suka memfitnah karena dampaknya jauh lebih besar. Ada pertanyaan ya? Memfitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah. Ya, ini kaul siapa? Kaul Syekh Azam.
Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh, solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang mengasihi keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh, solehah. Yang mengasihi jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh, solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.